Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mengkonsolidasi relawan dan pendukungnya untuk menghadapi pemilu 2029. Posisi politik Jokowi saat ini sudah berbeda dibanding ketika masih menjadi presiden. Tingkat kepercayaan publik pun sudah menurun dan Jokowi tidak sehebat ketika masih menjabat. PDI Perjuangan mencurigai Jokowi memiliki agenda lain yang akan menggerus elektabilitas PDI Perjuangan di 2029 dengan mempengaruhi kader PDIP di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suwandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mengkonsolidasi relawan dan pendukungnya untuk menghadapi pemilu 2029. Konsolidasi itu dilakukan dengan safari keliling Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi politik Partai Solidaritas Indonesia. Namun konsolidasi Jokowi akan menghadapi sejumlah hambatan terkait dengan posisinya yang sudah tidak menjabat lagi. Hambatan terbesar datang dari PDI Perjuangan, partai yang ditinggalkan Jokowi yang telah berjasa membesarkan Jokowi dan keluarganya. Rencana Jokowi berkeliling Indonesia diumumkan oleh Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI, Bestari Barus. Barus menjelaskan Jokowi akan berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat dari Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Sudah disampaikan beliau, Lampung, NTT, Jabar, segera, kata Barus Rabu 27 Mei 2026. Menurut Barus, kunjungan Jokowi kali ini untuk memenuhi undangan masyarakat, sekaligus menemui pengurus PSI di daerah. Jokowi sudah menegaskan kesiapannya berkeliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya yang semakin membaik. Ya, ini kan saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan yang ada, kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Senin 24 Mei 2026. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, rencana Jokowi berkeliling Indonesia tidak akan berdampak politik besar seperti ketika masih menjabat sebagai presiden. Posisi politik Jokowi saat ini sudah berbeda dibanding ketika masih menjadi presiden. Tingkat kepercayaan publik pun sudah menurun dan Jokowi tidak sehebat ketika masih menjabat. Jokowi saat ini bukan lagi menjadi patron, tapi justru sosok yang penuh kontroversial, kata Jamiluddin dalam keterangannya Rabu 27 Mei 2026. Jamiluddin menilai pendukung fanatik Jokowi banyak yang kecewa sejak Jokowi masih menjabat, sehingga dukungan politik kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak lagi solid. Namun demikian, kata Jamiluddin, Jokowi masih memiliki kelompok pendukung loyal. Hanya saja jumlahnya tidak cukup signifikan untuk mencapai target-target politik tertentu. Jamiluddin menduga tujuan politik Jokowi berkeliling Indonesia untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki basis massa yang kuat di berbagai daerah. Basis massa ini dapat menjadi sinyal politik kepada partai-partai politik bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh elektoral dan daya tawar di tingkat nasional. Peningkatan posisi PSI ini, kata Jamiluddin, sangat penting untuk memperkuat bargaining politik menjelang pemilihan presiden 2029, termasuk terkait peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mendampingi Prabowo Subianto pada periode berikutnya. Meskipun peluangnya tidak mudah, namun langkah Jokowi ini tetap wajar sebagai upaya mempertahankan pengaruh politiknya. Selain posisi politiknya yang sudah melemah karena sudah tidak menjabat lagi, dan pendukung fanatik yang sudah banyak meninggalkannya, safari konsolidasi Jokowi ini akan menghadapi kendala lain. Hambatan paling besar datang dari partai yang pernah membesarkan Jokowi dan keluarganya, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mencurigai Jokowi memiliki agenda lain yang akan menggerus elektabilitas PDI Perjuangan di 2029 dengan mempengaruhi kader PDIP di daerah. Keseriusan PDI Perjuangan menjegal konsolidasi mantan kadernya itu terlihat jelas dari sikap PDIP yang bersedia menyerahkan dokumen pencalonan Presiden Jokowi kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Dokumen itu memperkuat bukti tentang kepalsuan ijazah Jokowi selama ini. Secara pribadi, sangat ingin mengapresiasi untuk PDIP yang mulai bicara jujur. Udah, kini saatnya gas saja PDIP. Kapan lagi kalau tidak saat ini, kata Roy Suryo di Garuda TV 2 Juni 2026. Politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban dengan satir mengatakan kagum dengan keberanian Jokowi untuk keliling Indonesia setelah pengkhianatannya terhadap PDI Perjuangan selama ini. Dengan perbuatan dia berkhianat ini, tiba-tiba dengan peristiwa yang terjadi sekarang, saya dapat satu surprise. Jokowi mau keliling.
Jokowi mau keliling ke daerah, saya kagum. Dia mau menampakkan dirinya kepada masa PDIP. Ini loh yang berkhianat kepada Mega bisa survive. Jadi dia sudah berkhianat kepada Megawati, berkhianat kepada partai, masih punya kemampuan, masih punya nyali menunjukkan dirinya. Aku kagum, kata Panda Nababan di channel Keadilan TV 9 Juni 2026. Menurut Panda, kader atau anggota PD Perjuangan yang keluar partai, apalagi berkhianat, maka dia akan hancur. Itu bisa dibuktikan pada nama-nama besar yang keluar dan mencoba membangun partai sendiri, seperti Roy Bebe Yanis, Laksamana Soekardi, dan Arifin Panegoro. Di Golkar, kader keluar bisa membangun Gerindra, Nasdem, Hanura, dan lain-lain. Di PDIP, keluar akan dibuang ke laut, kata Panda lain. Politisi PD Perjuangan Guntur Romli mengatakan tak khawatir dengan rencana Jokowi akan berkeliling Indonesia. Ia memastikan Jokowi keliling Indonesia tidak akan berpengaruh pada PDIP. Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali. Jokowi ini sudah dipecat dari PD Perjuangan secara tidak terhormat, termasuk Gibran dan Bobi. Masyarakat sudah tahu alasannya, kata Guntur kepada Detikcom Jumat 29 Mei 2026. Upaya Jokowi untuk membesarkan PSI menurut Guntur tidak akan berhasil. Ketika masih menjabat presiden saja, Jokowi tak mampu memberikan efek elektabilitas pada PSI. Secara logika sederhana saja, waktu Jokowi jadi presiden tidak mampu meloloskan PSI ke parlemen. Apalagi sekarang, tidak jadi apa-apa, kata Guntur. Guntur yakin Jokowi berkeliling hanya sekedar bagi-bagi sembako dan amplop untuk konten medsosnya. Selebihnya, Jokowi akan membuat drama-drama politik saat berkeliling. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jokowi jalan-jalan ke seluruh pelosok Indonesia. Kita bisa menyaksikan drama sinetron sen kiri, belok kanan ala Jokowi, ujar Guntur lagi. Menanggapi pernyataan Guntur Romli, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai pernyataan miring Guntur Romli itu akibat banyaknya fasilitas dan kemudahan yang diperoleh PDIP dulu yang dicabut oleh Jokowi. Ya, semenjak kenikmatan-kenikmatan buat partainya itu dicabut oleh Pak Jokowi, kan selalu miring saja pendapatnya. Kan begitu, kata Barus Jumat 29 Mei 2026. Barus pun berharap momen safari Jokowi ini akan menjadi momentum untuk Jokowi menegaskan dirinya kini sudah bersama PSI. Sehingga pendukung Jokowi bisa berhenti memilih PDI Perjuangan. Jadi yang dulu selama 10 tahun orang suka sama Pak Jokowi ketika menjabat, hari ini jadi pemakluman publik. Oh, beliau sudah di sini, di PSI, bersama PSI. Kita jangan lagi milih partai yang itu. Kan begitu, ujar Barus berharap. Sobat The Press, 2029 masih akan 3 tahun lagi. Apakah Jokowi akan membuktikan dirinya masih memiliki power dan magis elektabilitas untuk mengangkat PSI dengan menarik pemilih PD Perjuangan? Atau sebaliknya, safari itu justru akan menjadi pertunjukan kepada publik bahwa Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Kita tunggu saja. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.